Berarti cuma Pika yang mau hadir ya? Pika sama satu lagi siapa? Berarti Pika sama sebelum kita memulai pelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Arfa, ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kayaknya ibu tengok kalian kurang semangat. Kita tepuk semangat yuk. Semuanya berdiri. Ayo kita mulai ya. Sudah jadi tempat duduknya masing-masing. Dan kita mulai, tepuk semangat. Sekarang hari ini kita belajar tentang pahlawanku, tema 5, subtema 1. Ayo buka bukunya di halaman 5. Ya. Jadi di sini kita kan temanya itu pahlawanku. Siapa yang tahu apa itu pahlawan? Apa duduk apa? Pahlawanku itu adalah seorang yang berjasa, yang telah berjuang demi Indonesia. Dia berkorban kan, menunjukkan keberanian, dia sangat berani untuk membela negara kita. Sekarang buka bukunya halaman 10. Sudah? Di halaman 10 itu kan dia ada Raja Purnawarman, Panji segala raja. Jadi Raja Purnawarman itu adalah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air, memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian ia memperbaiki sungai-sungai yang ada di kerajaannya. 2 tahun kemudian dia juga memperbaiki saluran sungai Cepu sehingga sungai itu mengalir sangat deras. Kemudian kerajaan Purnawarman mengalirkan sungai-sungai itu ke seluruh kerajaan. Kemudian Raja Purnawarman itu dia juga berani memimpin angkatan laut di kerajaan Tarumanegara untuk mengurangi bajak laut yang merajalela di kerajaan Tarumanegara. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi para perampok, keadaan menjadi aman, damai, rakyat pun sejahtera. Kemudian buka bukunya di halaman 11. Sebaliknya. Kan kita tadi sudah membacakan kerajaan Purnawarman yang ada di buku. Kemudian kalian tuliskan perjuangan yang dilakukan kerajaan Purnawarman di kerajaan Tarumanegara. Kemudian tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Tolong perhatikan teman tulis. Yang pertama itu dia ada Sultan Iskandar Muda. Dia ini dari Aceh. Kemudian yang kedua ini ada Sultan Hasanuddin. Dia biasa disebut itu ayam jantan dari timur, dari kerajaan Goa atau Makassar. Kemudian dia ada Raja Balapu Pradewa. Ini dia dari Palembang. Kemudian ini dia namanya Prasasti. Prasasti itu dia kayak patung. Prasasti ini peninggalan dari kerajaan Tarumanegara.
ini dengan demikian setelah Dayu membaca buku di tepi kolam, dia pun melihat cahayanya dan ada cahaya pantulan dari air kolam tersebut. Jadi sifat-sifat cahaya itu dia ada 4. Yang pertama itu cahaya merambat lurus, kemudian cahaya menembus benda bening, kemudian yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dibiaskan. Cahaya merambat lurus ialah cahaya bergerak dengan lurus kecuali dia jika dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Contoh ketika cahaya melewati celah sempit. Yang kedua ini dia ada cahaya menembus benda bening. Cahaya menembus benda bening, cahaya dapat menembus benda-benda bening seperti kaca, air. Itulah seperti tadi si Dayu yang sedang membaca buku di tepi kolam. Kemudian yang ketiga ini dia ada cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan oleh permukaan benda seperti cermin, seperti kaca atau benda yang tidak tembus cahaya. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ini artinya cahaya dapat dibelokkan. Dia melewati dua medium yang berbeda. Contohnya misalnya dari air ke udara atau dari udara ke air. Perubahan arah ini terjadi karena kecepatan cahaya yang berbeda-beda dari kedua medium tersebut. Kita tadi udah tahu ada 4 macam-macam sifat-sifat cahaya. Jadi coba tolong perhatikan bukunya di halaman 15 tentang garis cahaya. Kita lihat di sini ada A dan B. Ini ialah garis cahaya. Sekarang udah dilihat. Dan kemudian dari A dan B ini dia garis sinar, dia agak mereng. Kemudian dari A dan B ini dia segmen garis, dia garis lurus cahaya. Halaman 15 itu tadi kan kita sudah mengetahui garis-garis cahaya, dan di halaman 15 itu dia ada contoh cahaya yang dipantulkan seperti ini. Ini dia ada sinar senter. Dia ini sinar senter ini dipantulkan ke kaca, makanya cahayanya dia itu memantul. Dia itu nggak dibiarkan ataupun dia menembus benda bening. Ini dia salah satu contoh dari cahaya yang dapat dipantulkan. Mengerti anak-anak itu semuanya? Mengerti. Setelah ibu menjelaskan semuanya, ibu mau buka bukunya di halaman 20. Di situ dia ada lembar kerja kan? Ibu mau kalian cari 5 nama pahlawan beserta kerajaannya. Kemudian yang kedua, kalian cari contoh benda-benda yang dapat dipantulkan oleh cahaya. Setelah itu keterangannya. Yang pertama tadi kan itu ibu suruh tadi cari 5 pahlawan beserta kerajaannya. Terus kamu jelaskan lah itu dia dari kerajaan mana, di tahun berapa. Minggu depan diumumkan sama ibu. Oke? Ayo semuanya tutup bukunya, masukkan bukunya ke dalam tasnya masing-masing. Ya. Bukunya ini, Bu. Masukkan ke dalam tasnya. Buku besarnya? Ya. Ayo masukin semua, masukin. Udah? Udah saya bisa. Saya muat. Ayo cepat. Dari dulu yang rapi, baca namanya. Yang betul ini si Alvin, yang betul. Tapi apa namanya? Udah? Ayo Arfa, pimpin doa sebelum pulang. Cepat duduk. Duduk yang rapi sebelum kita pulang. Ayo Arfa, baca doanya Pak Pimpin.